Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat, amin. Nah teman-teman, di video aku kali ini tuh ya beneran random activity, tapi ini tuh adalah beneran aktivitas aku seharian ini ya teman-teman. Jadi hari ini tuh kegiatannya tuh banyaknya di luar rumah ya. Kayaknya semua kegiatan aku di video itu kegiatan aku di luar rumah teman-teman. Nah ini aku awali kegiatannya di rumah tante aku ya teman-teman. Nah itu yang lagi nggak pakai hijab itu adalah tante aku. Jadi ini tuh aku lagi mau bebikinan teman-teman di sini. Jadi aku tuh sebenarnya hobi bebikinan. Cuman kalau di rumah tuh tak kenapa magernya itu luar biasa teman-teman ya. Jadi buat kalian tuh yang ngeliatin aku tuh jarang bebikinan, aku mohon maaf banget ya teman-teman. Karena memang aku aslinya itu kalau bebikinan sendiri itu agak mager gitu ya. Tapi kalau bebikinan rame-rame kayak gini nggak tahu kenapa seneng aja gitu. Di sini aku mau bikinan sama kakak ipar aku, terus juga sama tante aku ya, cuman bertiga aja sih. Dan di sini tuh kami bikinnya itu bikin kue bolu aja teman-teman, karena memang kalau misalnya bikin kue bolu ini kan simple gitu ya. Terus juga kayak di rumah kakak ipar aku semua orang doyan. Terus juga di rumah tuh juga pada doyan gitu ya. Terus juga di rumah tante aku juga pada doyan banget gitu ya. Makanya ya udah di sini aku mau bikin bolu aja barengan sama tante-tante dan juga kakak ipar aku ini, biar ada yang dicemil-cemilin di rumah. Terus juga biar sekalian untuk memupuk tali silaturahmi ya teman-teman, karena memang kami tuh jarang banget yang ngumpul-ngumpul kayak gini. Jadi sekalian bikin-bikin kayak gini ya udah sekalian ngumpul-ngumpul gitu ya teman-teman. Nah, mohon maaf aja ya teman-teman, di sini tuh random banget videonya karena memang asli aku tuh nggak bawa tripod. Jadi mohon maaf kayak videonya goyang-goyang gitu ya. Terus juga untuk untuk hasilnya tuh kayak kurang bagus ya, karena memang aku pas nge-record di sini itu semuanya cuman aku sandar-sandarin aja teman-teman. Ada aku sandarin di kulkas lah, aku sandarin di meja, aku ganjel pakai batu keras. Jadi aku tuh nggak inget banget buat bawa tripod tadi teman-teman. Aku kelupaan padahal udah direncanain gitu ya pengen bawa tripod gitu ya, tapi karena udah rempong sama anak-anak jadi ketinggalan ya teman-teman tripodnya di rumah. Aku kan boncengan sama kakak ipar aku ya. Nah kakak ipar aku tuh kan bawa anak juga gitu ya. Anaknya taruh di depan, situin di tengah-tengah. Aku lagi gitu ya, belum lagi harus megangin situin. Alhasil aku tuh beneran gak ingat banget buat bawa tripodnya karena udah saking rempongnya. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Di sini tuh kami bikin bolunya itu lumayan banyak ya teman-teman, buat dimakan di sini juga, terus juga buat dibawa pulang gitu ya teman-teman. Cuman kalau untuk dibawa pulang sih bawanya itu cuma satu loyang aja ya. Jadi kami tuh bikin beberapa loyang, terus juga ada yang buat dibagi-bagiin gitu. Ya pokoknya dibawa pulang itu secukupnya aja. Nanti kalau misalnya dirasa kurang, aku tuh udah berencana juga pengen bikin sendiri lagi di rumah gitu ya. Semoga lah terbuka pintu hatiku untuk membuat cemilan ya. Tapi entah kenapa lah teman-teman agak mager banget gitu ya aku bikin cemilan. Padahal sebenarnya bikin-bikin cemilan kayak gitu tuh ya bukan kerjaan yang susah-susah banget sebenarnya ya teman-teman. Dan sebenarnya bagus juga buat video aku agar kalian itu juga nggak bosan gitu ya nonton video aku. Tapi namanya itu orang yang mager banget berbikinan itu ya kayak gitulah ya. Karena kadang itu udah mikirin repotnya duluan gitu teman-teman. Aduh mohon maafkan aku ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk yang pertama ini si bolunya yang pertama ini udah selesai. Ini tuh tinggal ditunggu mateng aja nih teman-teman. Di sini tuh yang kebanyakan ngerjain ini tuh adalah aku sama kakak ipar aku ya, karena tante aku tuh juga lagi ada kesibukan, dia itu lagi pergi ke puskesmas gitu ya, mau ngambil rujukan teman-teman. Karena insya Allah aku tuh mau nemenin tante aku tuh besok gitu ya buat pergi ke rumah sakit teman-teman, buat nemenin dia berobat gitu ya, karena dia sama anaknya itu lagi sakit. Jadi dia itu ngajakin aku buat nemenin gitu ya. Berhubung besok itu Pak suami itu lagi di rumah gitu ya, dan aku tuh juga udah izin sama Pak suami katanya boleh gitu ya. Jadi nanti Pak suami yang handle anak-anak
dan aku yang bakal nemenin tante aku ke rumah sakit karena kami tuh mau pergi ke Pekanbaru. Jadi kalau misalnya bawa anak yang lagi sakit gitu kan nggak mungkin tante aku sendirian ya teman-teman. Terus di sana juga pasti dia bakalan rempong banget ngurus ini itu gitu kan. Makanya dia ngajakin aku gitu, minta tolong gitu ya buat ditemenin. Kalau aku sendiri ya teman-teman, kalau memang aku tuh bisa bantu gitu ya teman-teman, terus juga Pak suami ngebolehin gitu ya, insya Allah aku sih mau banget teman-teman buat ngebantu, apalagi ngebantu saudara gitu ya. Jadi kayak ya nggak terlalu yang gimana-gimana sih gitu teman-teman. Kalau masalah capek pergi-pergi gitu pasti ya, tapi yang namanya kita bersaudara gitu ya, kadang kan sekarang kita lagi dibutuhin gitu sama saudara kita, tapi nanti siapa tahu kita ngebutuhin mereka gitu. Oke deh teman-teman, itu bolu pertamanya itu udah jadi, tapi gosong teman-teman di bagian bawahnya karena tadi itu kesibukan terlalu sibuk ngobrol gitu ya, sampai kami tuh lupa ngecilin apinya. Alhasil itu bolunya bagian bawah gosong, tapi nggak gosong-gosong banget sih teman-teman, kalau dimakan tuh masih enak lah gitu. Nah di sini tuh pokoknya rempong banget ya, sambil ngurusin anak, sambil ngurusin kue gitu ya. Terus belum lagi anak-anak yang berantem rebutan mainan. Terus belum lagi mereka minta jajan. Ya Allah, asli deh rempong banget. Makanya di sini aku juga nggak bikin video yang panjang-panjang dan juga nggak bikin video sensor asli ya teman-teman, karena kami tuh sambil setel-setel musik, sambil setel-setel video gitu ya. Ya biar nggak boring lah gitu. Di sini tuh si Twin udah pakai rambut baru ya teman-teman, udah udah pakai rambut yang pendek. Menurut aku anak-anak tuh gemes banget sih rambutnya pendek ya teman-teman, karena jadi kayak kelihatan lebih berisi gitu ya. Terus juga pas aku ngurusnya itu lebih enak gitu teman-teman, karena nggak perlu diikat-ikat. Terus juga kayak cuman perlu disisir gitu ya. Terus juga dikasih jepitan rambut, udah gitu ya. Jadi kayak simple banget gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian sendiri gimana nih? Sering juga nggak sih bebikinan gitu ya barengan sama saudara kalian atau mungkin kakak ipar kalian gitu teman-teman? Kalau aku sih kalau dibilang sering enggak gitu ya, palingan sesekali doang gitu ya, karena ya namanya kita semua punya kesibukan gitu ya teman-teman. Kayak misalnya nanti yang ini ada waktu, yang ini malah nggak ada waktu gitu ya. Jadi kadang itu nyari waktunya itu sih yang agak-agak susah ya teman-teman. Kalau masalah bikinan kayak gini tuh seru ya, kalau misalnya dikerjain rame-rame kayak gini nggak terlalu berasa gitu ya ngerjainnya. Pokoknya kalau aku sendiri ya seneng banget teman-teman kalau diajakin bebikinan. Padahal kalau untuk bikin bolu ini sendiri sih di rumah aku juga bisa bikin ya, alat-alatnya semua juga ada. Aku juga punya oven gitu ya, tapi yang namanya ngerjain sendiri menurut aku kurang menyenangkan gitu ya. Tapi kalau rame-rame kayak gini tuh ya seru banget. Di sini kami tuh datangnya tuh dari pagi ya teman-teman. Aku tuh bahkan di rumah tuh tadi cuman nyuci sama nyuci piring gitu ya. Cuman gitu doang sih ya yang aku beresin. Pokoknya beresin rumah sedikit aja gitu ya teman-teman. Terus kami tuh langsung gercep ke sini gitu. Nah nanti setelah pulang dari sini baru aku tuh beres-beres rumah gitu rencananya gitu ya. Pokoknya dari pagi di sini biar kayak setengah hari itu bisa pulang gitu teman-teman. Karena kalau udah setengah hari kan anak-anak tuh jadwalnya tidur siang gitu ya. Anak-anak itu teman-teman memang setiap hari itu wajib banget ya namanya tidur siang ya teman-teman. Walaupun misalnya tidur siangnya itu telat, itu pasti tetap aku tidurin gitu ya. Misalnya di siang hari aku ada kegiatan gitu ya teman-teman, atau ada apa gitu ya, terus pulangnya itu udah agak sore gitu ya. Biasa tetap anak-anak itu aku tidurin teman-teman, walaupun mereka tuh tidurnya cuma sebentar. Pokoknya setiap hari itu mereka wajib konsisten buat tidur siang. Karena di saat mereka itu tidur siang teman-teman, disitulah kewarasan aku tuh bakalan ada lagi gitu ya. Nah kalau misalnya mereka tuh sehari tuh nggak tidur siang, ya Allah kayaknya beneran deh lumayan stres banget ngurusin mereka tuh ya teman-teman. Jadi kudu harus tidur siang. Oke, singkat cerita teman-teman, ini aku tuh udah pulang, udah sampai di rumah. Nah ini dia kue yang aku bawa pulang ya. Sebenarnya tadi masih banyak kue yang lain teman-teman. Terus ya udahlah, ini masakan terakhir ya. Aku bilang udah ini aja buat aku gitu teman-teman. Biar nggak repot gitu ya ngambil-ngambil yang lain gitu. Terus teman-teman, setelah aku pulang aku nidurin anak-anak, dan ini posisinya anak-anak tuh udah tidur siang ya di rumah. Dan kakak ipar aku ngajakin makan bersama ya teman-teman, pakai itu ya cabai yang dikasih asam.
nggak pakai terasi ya teman-teman. Terus ada goreng ikan asin, terus juga rebusan daun singkong. Nah anak-anak tuh di rumah aku nyalain musik, terus aku nitip sama tetanggaku buat ditengokin sebentar gitu ya anak-anaknya. Karena memang aku tuh dari tadi tuh nggak selera banget makan teman-teman ya. Pas di rumah tante aku tuh tadi juga disuruh makan gitu ya teman-teman, dan itu sambal dia itu sambal ikan gitu ya, dan aku tuh nggak doyan gitu ya teman-teman. Bukan nggak doyan sih, nggak selera gitu ya ngelihatnya. Dan pas ngajakin kakak ipar aku ngajakin makan kayak gini, kayak lebih enak gitu teman-teman, menunya itu yang begini gitu ya. Jarang-jarang gitu kan masak menu yang kayak gini. Jadi pas makan pakai menu kayak gini tuh lahap banget makanku teman-teman, sampai nambah-nambah ya. Apalagi ini makannya itu teman-teman barengan gitu ya, terus juga tanpa gangguan gitu. Jadi masya Allah lahap banget makannya teman-teman. Ini aja pas aku voice over ngelihat lauk kayak gini tuh jadi kayak ngiler lagi gitu ya teman-teman. Ya ginilah ya teman-teman, kadang kami tuh ya, aku barengan sama kakak ipar aku kayak makan bersama gitu ya. Itu juga udah bisa sih bikin kami tuh lebih akrab gitu ya teman-teman. Terus juga enak gitu buat sharing gitu. Dan mohon maaf kayak mulut aku tuh nggak ada diamnya ya teman-teman, karena sambil makan sambil ngobrol-ngobrol juga sama kakak ipar aku sekalian. Oke, singkat cerita teman-teman, ini tuh masih kegiatannya tuh nggak di dalam rumah ya, masih di luar rumah. Dan ini dia adalah mau pasangin stiker kompor punya tetanggaku ya teman-teman. Jadi kemarin itu tetanggaku itu mesen gitu ya stiker kompor, minta tolong sih pesanin di Shopee gitu teman-teman stiker kompor. Jadi aku pesenin gitu teman-teman, dan tetanggaku tuh minta tolong gitu ya sama aku masangnya teman-teman. Terus tadi aku tuh mau masang, Pak suami tuh datang, dan Pak suami bilang biar dia aja yang masang. Jadi ya udah deh, di sini aku tuh cuman kayak bantu-bantuin sedikit gitu ya, terus ngebantuin nge-record lah gitu ya teman-teman. Kalau masang stiker kompor kayak gini tuh sebenarnya itu nggak susah teman-teman, cuman memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan gitu ya. Karena memang dia itu kan lumayan berkerut-kerut gitu, jadi kudu sabar banget gitu teman-teman buat merapikannya gitu ya. Dan di sini tuh beneran deh butuh kesabaran banget. Ini masangnya ini aja lumayan lama loh teman-teman. Tapi ya gitu teman-teman, kalau walaupun lama tetap aja ini tuh seru dipasangnya, karena ini masangnya rame-rame ya. Padahal stiker kompor itu juga cuma satu, tapi yang masang tuh rame, yang tangan yang megang-megang tuh rame ya teman-teman. Jadi seru aja sih. Nah Pak suami itu teman-teman tadi tuh pergi gitu ya buat ngantarin motor gitu teman-teman. Karena memang qadarullah motor masuk bengkel lagi. Tapi bukan karena rusak mesin atau segala macam tuh enggak ya, tapi karena mau ganti pelaknya teman-teman, atau jari-jarinya gitu loh teman-teman. Karena memang udah baling, dan kalau pas kita itu jalan gitu ya, itu tuh kayak dia tuh goyang-goyang gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh diganti, dan uangnya tuh habis 300 ribuan ya Allah. Beneran deh teman-teman ya, kalau misalnya punya motor gitu ya, kadang tuh suka ada aja gitu ya teman-teman yang bikin kita tuh kudu ngeluarin uang gitu ya. Itulah salah satu alasan aku ya teman-teman, aku tuh bikin sinking fan buat servis motor gitu ya. Karena memang kadang itu dadakan teman-teman motor itu rusak gitu ya. Dan kalau misalnya kita udah punya simpanan kan, udah punya tabungan, kalau misalnya tabungannya nggak cukup ya nggak apa-apa gitu ya. Palingan nanti tuh kayak tabungannya itu tuh diambil gitu ya, terus nanti tinggal nambahin aja gitu teman-teman. Nah di sini tuh aku tuh nggak yang terlalu banyak ikut-ikut bantuin ya teman-teman. Di sini tuh ya udah dipasang itu sebisanya aja, karena memang kompor tetanggaku ini tuh ternyata kompor yang ukuran jumbo gitu ya. Dan memang stikernya itu nggak terlalu besar teman-teman, jadi udah dipasangnya sebisanya aja. Kata tetangga aku yang penting di bagian depannya itu ketutup aja gitu teman-teman. Jadi ya udah seperti ini aja tuh udah syukur banget. Oke deh, sampai di sini dulu video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.